Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat penguji PPG PAK tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Japerius Mario, mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 pada LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, NIM 23105-105. Saya mengajar di SD Negeri 10 Rosak, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di daerah terpencil yang belum ada listrik dan jaringan internet. Hari ini Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi kemampuan dan keterbatasanku. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa. Oke, masih semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Luar biasa sekali. Baik, silakan duduk kembali. Pada hari ini, kita masuk ke tema berikutnya, yaitu di bagian D adalah kemampuan dan keterbatasanku. Kemampuan dan keterbatasanku, ya, pada hari ini. Kemudian kemarin kita sudah belajar bagaimana manusia atau pribadi yang unik. Nah, pribadi yang unik itu ada laki-laki dan perempuan, memiliki perbedaan. Nah, masih ingat kalian? Masih. Sekarang Bapak tanya, siapa di antara kalian yang merasa dirinya perempuan? Ayo. Yang perempuan, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Yang merasa dirinya laki-laki hanya 5 orang. Nah, itulah keunikan kalian. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu memiliki keunikan. Dan perempuan juga memiliki keunikan satu sama lain, terutama wajahnya berbeda. Demikian juga yang laki-laki. Nah, pada hari ini tema kita adalah kemampuan dan keterbatasanku. Kemampuan dan keterbatasanku. Oke. Silakan ditulis. Nah, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami
memahami kemampuan dan keterbatasannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan memulainya dengan doa. Adakah di antara kalian yang berani memimpin doa? Ya, silakan. Irama, silakan berdiri. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini ya tentu kalian ada yang absen atau ada yang tidak masuk? Semuanya masuk. Baik, semuanya masuk. Jadi hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi dari awal, bahwa tema kita pada hari ini yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Nah, apa itu kemampuan? Ada yang tahu? Apa? Bakat atau hobi. Bakat atau hobi? Atau ada yang lain? Ada yang lain? Talenta. Talenta. Ada lagi? Ada lagi? Jadi kemampuan itu merupakan pemberian dari Tuhan kepada kita berupa bakat. Kemudian apa lagi yang tadi disampaikan Uji? Siapa tadi? Bakat. Kemudian hobi. Kemudian apa lagi yang disampaikan siapa? Kamu Nesa tadi. Siapa? Talenta. Talenta itu juga berupa hobi. Jadi bakat itu atau kemampuan itu adalah bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita senantiasa mengembangkannya. Jadi kemampuan itu merupakan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh yang diberikan oleh Tuhan. Jelas? Jelas. Baik, pada hari ini ya, pada hari ini tentu kita akan mengadakan membaca perikop kitab suci, ya. Bagaimana Allah memberikan talenta-talenta itu atau karunia-karunia itu kepada kita semua. Namun yang perlu kita pahami adalah bagaimana Tuhan itu memberikan talenta atau bakat atau kemampuan kepada kita yang berbeda-beda. Nah, di dalam gambar ini kalian bisa melihat, jadi anak-anak bisa melihat ini perempuan. Kemudian yang satu lagi laki-laki. Kalau yang perempuan ini apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan perempuan ini? Memetik biola. Kemudian yang laki-laki main suling, ya, main suling. Jadi kedua manusia ini memiliki bakat yang berbeda-beda. Yang satu pandai main biola, pandai main gitar, kemudian yang laki-laki pandai main suling. Nah, bagaimana supaya kita senantiasa mengembangkan bakat-bakat kita? Bagaimana? Apa usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan bakat-bakat kita?
berlatih dengan giat. Ada lagi? Yang jelas, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan kita, kita yang pertama harus percaya diri, ya. Percaya diri, kemudian berlatih dengan keras. Percaya diri artinya bahwa saya tampil tidak akan pernah ragu-ragu, tidak akan pernah malu. Kemudian berlatih dengan keras. Jadi, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, maka kita harus mempersiapkan diri dengan kerja keras, ya. Jelas ya? Baik. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci atau perikop kitab suci tentang kemampuan dan keterbatasan. Ada yang berani membaca perikop kitab sucinya? Saya, Pak. Oh, silakan dibaca di depan ya. Nah ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Bapa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imam yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk menubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, terima kasih untuk Ananda Selin yang telah membaca perikop kitab suci dari kitab Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Nah, bagaimana Allah itu memberikan talenta atau karunia kepada setiap manusia dengan berbeda-beda. Kalau talentanya atau karunianya itu berupa pengajaran, ya kita harus mengajar. Ya, kalau untuk melayani, tentu kita harus melayani. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua untuk senantiasa mengembangkan karunia-karunia itu berupa kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Nah, di samping ada kemampuan, ada juga kelemahan manusia, ada juga kelemahan kita. Nah, kelemahan-kelemahan kita, misalnya, Bapak kasih contoh, ada yang pandai main bola kaki, tetapi ada yang tidak pandai berhitung. Nah, ini manusia memiliki kemampuan, tetapi memiliki keterbatasan. Nah, kalau misalnya anak-anak pandai bermain bola kaki, yang laki-laki tentu ada keterbatasannya juga. Misalnya tidak pandai menyanyi dan sebagainya. Nah, untuk mendiskusikan hal ini, kita akan bagi kelompok.
kita akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan kembali ke kelompok. Kembali ke kelompok masing-masing. Atau gambar kerjanya nanti kalian isi, nanti anak-anak isi. Di sini ada kemampuan, ada kemampuanku dan keterbatasanku, ya. Jadi kalian isi poin 1, 2, dan 3. Oke. Ada? Nah. Dapatkan di bawahnya ya. Oke. Oh ya, satu lagi ya. Nah, udah diisi. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok atau bahkan ada satu kelompok 2 orang mempresentasikannya, boleh ya. Silakan diisi, dikerjakan, tulis nama, kemudian mata pelajarannya. Bapak kasih waktu 15 menit. Boleh diskusi dengan satu kelompok apa-apa talentanya, tetapi saya pikir yang laki-laki dengan perempuan memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Isi ya. Apanya? Tanggalnya ditulis. Di sini, langsung diisi ya, langsung diisi di sini ya. Di atas, di bawah ya. Nggak apa-apa, langsung isi ya, langsung isi. Langsung isinya. Apa itu kemampuanku dan apa keterbatasanku. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Atau ada sudah selesai? Oh, sudah ya. Oke. Yang lain? Yang lain udah? Sudah selesai. Nanti dipresentasikan ya. Ini Bapak kembalikan dulu. Ini siapa tadi namanya? Ya. Dipresentasikan. Siapa ketua kelompoknya? Yang ini siapa? Anggela. Silakan dipresentasikan apa itu kemampuan dan keterbatasan.
main voli, main bulu tangkis, menyanyi, menari, bercerita. Keterbatasanku tidak pandai berhitung, tidak bisa main bola kaki, tidak kuat lari. Tidak kuat lari, itu keterbatasan kamu ya. Mungkin yang laki-laki ada? Ada, coba. Kemampuannya dulu, kemampuannya. Main bola kaki. Coba berdiri, kemampuannya. Main bola kaki. Main bola kaki, apalagi? Menyanyi, apalagi? Main bola voli. Keterbatasanku tidak pandai berhitung, Tidak pandai berhitung, tidak pandai menyanyi, tidak pandai menyanyi, apalagi? berlari. Tidak pandai berlari. Baik, tepuk tangan untuk kelompok apa nih? Kelompok 2 atau kelompok 3? 3 ya, kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kalau kelompok 1 sudah selesai, siapa ketua kelompoknya? Coba dibacakan. Apa itu kemampuannya? Main bola kasti, Main bola kasti, belajar, main voli, main voli. Terus keterbatasannya tidak bisa nyanyi, tidak bisa nyanyi, tidak bisa lari, tidak bisa lari, tidak bisa memancing. tidak bisa memancing. Oke, ada yang laki-laki yang mau mempresentasikan? Coba dibaca. Main bola kaki, Itu kemampuan ya, kemampuan main bola kaki. Apalagi? main tangkis, Bulu tangkis. Apalagi? voli, Main voli. Kemudian keterbatasannya ada enggak? tidak pandai berhitung, Tidak pandai berhitung, tidak pandai matematika. Coba apalagi? tidak pandai memancing. Tidak pandai memancing. Ya, sebenarnya laki-laki harus pandai memancing. Tapi ya, tidak semua laki-laki itu pandai menyanyi, memancing ya. Coba yang kelompok 2 ya. Siapa ketuanya? Selin ya. Silakan. Kemampuanku pandai membaca, Pandai membaca. pandai Lalu berhitung, pandai berhitung, pandai main voli. pandai main voli, apalagi? Keterbatasanku tidak pandai menyanyi, Tidak pandai menyanyi, tidak pandai main bola kaki, tidak pandai main bola kaki, apalagi? tidak kuat lari. Tidak kuat lari. Nah, kelompok ini ada nggak yang hobi menyanyi? Kamu hobi menyanyi? Itu kemampuannya. Grace, boleh kita dengar suaranya? Setuju? Setuju. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Grace. Kita dengar suaranya. Grace hobi menyanyi. Oke, 1, 2, 3 boleh. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan ikut pencuri, panjang sapat itu anak Tuhan. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Grace dulu. Nah, Grace hobi menyanyi. Makanya kalian lihat ya, setiap manusia itu dianugerahi oleh Allah itu kemampuan yang berbeda-beda. Grace memiliki kemampuan yang luar biasa menyanyi, ya. Kemudian kumpulkan hasil kalian. Sudah? Baik, kembalikan lagi bangkunya seperti semula. Sekarang Bapak akan menampilkan tentang kemampuan yang kita miliki. Bapak minta satu orang untuk membantu Bapak untuk memasang ini, boleh? Ayo dua orang juga angkat Bapak. Nah, di sini ya, ini tolong dipegang dulu.
jelaskan di sini. Di sini ada kemampuanku, ada kemampuan intelektual, ada kemampuan berkomunikasi, dan juga ada kemampuan motorik. Bapak jelaskan apa itu kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual itu merupakan kemampuan membaca, kemampuan berhitung yang tadi sudah dijelaskan atau disebutkan oleh teman-teman kalian, ya. Kemudian yang kedua, ada kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi itu merupakan kemampuan untuk mendengar, kemudian membaca puisi, berpidato, atau bercerita, ya. Nah, kemudian apa itu kemampuan motorik? Kemampuan motorik yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian, yaitu kemampuan main bola kaki, kemampuan berlari, main voli dan sebagainya. Nah, ini ya. Nanti akan Bapak bagikan ini satu orang satu. Jadi kalian tulis kemampuan kalian. Kalau misalnya kemampuan membaca boleh di sini. Kemampuan mendengar olahraga tempelkan di sini, ya. Jelas? Jelas. Nah, ini Bapak bagikan satu persatu. Nah, ini nanti kalian supaya tidak berebut boleh satu-satu orang. Tunggu dulu, Bapak kasih caranya, ya, supaya tangan kalian tidak terkena lem. Jadi cukup di sini tempelkan di belakangnya, lalu tempelkan situ. Boleh dari sini. Nah, boleh, ya. Nih, Bapak seperti ini. Tuh. Nah, tempelkan. Ayo. Tempelkan. Ya. Silakan ditempelkan. Baik, semuanya kembali ke tempat duduknya. Kita bisa melihat kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda-beda, ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual. Kemudian ada satu orang berkomunikasi. Kemudian ada juga kemampuan psikomotorik. Nah, di sini kita menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ini ada yang mau ditanyakan mengenai kemampuan dan keterbatasanku? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi kita simpulkan bahwa Tuhan menganugerahkan karunia yang berbeda-beda kepada setiap manusia atau kepada setiap orang. Jadi karunia-karunia tersebut berupa bakat kita, sifat dan kemampuan yang kita miliki itu memiliki perbedaan
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, sedangkan di samping kemampuan, Tuhan kita juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Nah, keterbatasan dan kekurangan itu hendaknya jangan ditolak, ya, jangan ditolak, karena melainkan dijadikan kesempatan untuk mengoreksi diri dan memperbaiki serta berjuang untuk meraih kesuksesan. Jelas? Jelas. Kalau jelas, siapkan bukunya untuk tugas kalian di rumah. Silakan ditulis. Ya, silakan siapkan bukunya. Siapkan bukunya. Yang pertama, sebutkan nomor 1, ya. Sebutkan nomor 1, sebutkan upaya apa saja. Sebutkan upaya apa saja. Sebutkan upaya apa saja yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan. Upaya apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Untuk mengembangkan kemampuan. Untuk mengembangkan kemampuan. Untuk mengembangkan kemampuan. Sudah? Untuk mengembangkan kemampuan. Nomor 2. Buatlah doa syukur. Buatlah doa syukur. Buatlah doa syukur atas anugerah. Atas anugerah. Buatlah doa syukur atas anugerah. Buatlah doa syukur atas anugerah berupa kemampuan. Berupa kemampuan. Berupa kemampuan. Berupa kemampuan yang diberikan Tuhan. Yang diberikan Tuhan. Titik. Yang diberikan Tuhan. Yang diberikan Tuhan. Titik. Sudah? Kalau sudah, karena pelajaran hari ini waktunya sudah selesai, jadi kita akan berjumpa kembali minggu depan, ya. Minggu depan pada tema yang berbeda, ya, pada tema yang berbeda. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan disimpan bukunya. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau mengikuti doa? Oh ya, silakan. Topinya dibuka, ya. Kita mempersiapkan hati kita tutup pelajaran ini dengan doa, ya. Tasnya biar saja di meja.